Kali ini gue bakal share bagaimana kalian sebagai pebisnis owner itu cara menghandle customer complaint. Di sini gue bakal sharing ya, bukan berarti gue lebih pintar, lebih jago daripada kalian. Ini gue share experience gue cara menghandle customer-customer yang komplain sampai sekarang gue bisa turunin ke tim gue supaya jadi 0,1% atau 1% dong yang komplain dalam 1 bulan. Bahkan dalam 1 bulan nggak ada customer yang komplain. Ini yang gue lakuin. Pertama, kalian dalam bisnis itu, terutama cuci sepatu ya, karena gue bisnisnya usaha cuci sepatu, kalian harus tahu product knowledge. Ya, product knowledge. Kalian harus tahu treatment sepatu kalian, apa yang kalian jual, jasa cuci sepatu. Oke, sepatu kan ada banyak jenis kan, ada kulit, kanvas, knit, outsole juga banyak tipe, kayak identifikasi. Oke, setelah kalian, jadi business owner tuh kalian harus lebih pintar gitu, product knowledge kalian harus pahami, kalian harus pelajari. Oke, do the best dalam bidang usaha kalian gitu, supaya kalian bisa jualan kan, jualan jasa. Kalau kalian nggak menguasai jenis sepatu, kalian susah mau jualan, susah mau jadi yang terbaik. Step satunya kalian harus product knowledge, treatment jenis sepatu. Kalau udah, kalian baru bisa menjelaskan ke customer gitu. Kenapa sepatu ini? Kenapa sepatu jenis A ini nggak bisa terlalu bersih? Apa yang bikin sepatu ini nggak bisa terlalu bersih? Nah, dari experience kalian ini, kalian kan udah cuci sepatu mungkin lebih lama daripada saya, ataupun yang baru mulai nggak apa-apa. Jadi kalian cari tahu dulu, sepatu-sepatu apa yang menurut kalian, di tangan kalian, di bisnis kalian tuh nggak cuma segini nih. Cuma ya kalau dinilai lapor misalnya paling tinggi 5, rendah 1 misalnya, let's say. Kalian cuma mampu kasihnya 3,5. Oke, nah ini yang harus kalian jelasin ke customer ketika sepatu ini datang ke toko kalian gitu. Contoh misalnya, gue kasih contoh ya supaya mudah dipahami. Customer itu datang ke kalian, ini sepatunya, tujuannya apa sih? Supaya kalian beresin masalah sepatu dia. Customer tuh nggak paham jenis-jenis sepatu, jadi kalian jangan beranggapan, kok customer nih nggak paham, komplain gini. Iya, karena mereka nggak ngerti soal sepatu, mereka nggak ngerti tipe-tipe midsole, tipe-tipe sole, tipe-tipe sepatu, mereka tuh nggak paham. Mereka beli, jadi mereka beli di retail karena keren, karena bagus, karena lagi hype. Tugas kita, tugas kalian, ya beresin masalahnya, masalah sepatunya. Jadi jangan samain pola pikir customer paham. Nggak semua customer ada yang tahu, ada yang udah ngerti, tapi nggak semua. Rata-rata deh, coba kalian jawab sendiri. Yang datang ke toko kalian, berapa persen bahwa customer datang ke kalian bawa masalah sepatunya yang harus di-fix, diperbaiki lebih baik. Oke? Jadi kalian jangan lagi berpikir, customer kok susah kali sih begini. Enggak. Customer memang nggak ngerti, bukan bidang dia. Ngerti soal jenis sepatu, jenis moda, bukan tugas mereka, bukan. Mereka taunya kerja atau jalanin bisnis mereka. Paham ya sampai sini? Oke, jadi jangan lagi kalian sebagai pemilik komplain. Oke, kita udah satu ya, baru kita bisa lanjut. Kalian pahami product knowledge, layani customer, kalian identifikasi nextnya. Setelah kalian jelasin ke customer, kita mampunya segini di 3,5. Kalau untuk kayak baru lagi, kita nggak bisa kak, karena kondisi sepatu kakak kayak gini kan udah lama juga nih. Jadi kalau kayak baru lagi nggak bisa. Tapi kalau cuci di sini, udah pasti berkurang dan jauh lebih baik kak sepatunya. Customer oke, terus kalian tawarin harganya, treatmentnya apa, customer ACC, udah proses selesai. Oke? Jadi jangan terima diam-diam baik, kalian beranggapan customer mengerti kalian tuh nggak mungkin. Customer is the king. Kalau saya itu selalu menjelaskan ke tim saya, tim gua, bahwa kita ini dokter, ibaratnya kayak dokter.
nyediain jasa nyembuhin pasien. Nah, customer tuh kayak pasien gitu ibaratnya. Sepatunya gas kita beresin sakit-sakitnya, makanya ada treatment unyellowing, deep clean, macam-macam lah, tergantung ada treatment-treatment lain kan, ada repaint. Nah, tugas kita tuh ya bikin sepatu mereka lebih baik, much better. Kalian kalau datang ke klinik juga dokter tanya kan udah berapa lama sakit di sini. Oh, habis makan apa? Begadang ya, dokternya pencet-pencet perut misalnya. Oh, ini oke, aman. Baru dokter bisa keluarin resep. Satu. Sama kan? Dua, kalau misalnya kalian tiba-tiba harus operasi misalnya. Dokter juga bilang kan nanti ini ambil tindakannya segini, berapa jam, habis itu begini. Sama, kalian juga harus jelasin ke customer sepatunya nanti harus misalnya case-nya harus di treatment nih sweatnya gitu, sepatu sweat. Udah kan tinggal jelasin. Iya kak, jadi sepatunya ini perlu deep clean dulu, habis itu nanti kita treatment lah khusus sepatu sweat. Ya kalau tuh sepatu sweat nggak bisa bersih kayak baru, tapi udah pasti jauh lebih baik berkurang setelah cuci di sini gitu. Untuk proses pengerjaan sekitar kalian bilang berapa lama. Paham ya sampai sini? Bukan komplain, customer kok memang customer tuh beda macam-macam lah. Gitu ya. Udah, kalian terima aja. Namanya kalian bisnis, berdagang, ya, berinteraksi dengan manusia. Manusia tuh macam-macam tipikalnya, susah ditebak gitu. Jadi udah, kunci dari hidup penerimaan. Jadi kalian sebagai business owner stop komplain, berusaha mempelajari manusia, psikologinya, pelajari manusia, jadi lebih baik, stop komplain. Karena kalian komplain nggak jadi lebih baik. Jadi carilah solusi. Makanya kita sharing hari ini. Sharing ini tujuan saya supaya banyak industri cuci sepatu, banyak orang bisa menyerap kerja, bisa kerja, happy. Jadi kalau kalian business owner, bayangin nih, kalian nggak bisa menjelaskan ke customer, mengkomunikasikan. Komunikasi itu bukan soal, yang penting gue udah ngomong, bukan. Customernya paham apa yang kalian sampaikan, gitu. Kalau kalian sendiri nggak mengerti, nggak memahami, bayangin tuh, kalau besok banyak cucian, kalian punya tim kalian salah menjelaskan, bayangin tuh bisnis kalian bisa tumbang. Jadi kalian jangan nyalain karyawan kalian yang nggak bisa menjelaskan, karena kalian sendiri nggak paham apa yang kalian jual. Kalian pun nggak bisa menjelaskan, menerangkan, memberikan komunikasi yang baik ke customer. Nah, kalau kalian mengerti ini semua, kalian bisa kasih tongkat estafet ini ke tim kalian gitu, sehingga nggak ada lagi miskomunikasi. Mungkin ada, mungkin bakal ada kalau lagi rame atau gimana, tapi berapa persen kalian harus hitung sebulan tuh berapa kalian catat. Jadi di sini papan ini di toko saya beberapa cabang, 2 cabang, saya ada papan ini untuk catat dosa-dosa tim saya. Yang di sana saya juga suruh catat dosa-dosanya, bukan untuk menghakimi mereka. Justru dari dosa-dosa ini kita duduk, saya happy ada masalah, berarti gua nggak beres kerjanya. Gitu ya mindsetnya ya. Jadi kalian jangan, ada masalah nggak? Masalah itu sama dengan kalian evaluasi, cari solusi. Intinya balik lagi di video ini khusus buat business owner yang punya problem yang sama. Cara menjelaskan customer tuh gimana. Jadi di awal saya ulangi lagi, kalian harus tahu jenis sepatu, jenis treatment apa. Intinya kalian harus tahu bisnis apa yang mau kalian tawarin. Kalian harus paham apa yang kalian jual. Kalian harus paham jenis-jenis sepatu ini. Oke? Baru kalian tinggal explain ke customer kalau ada yang naruh sepatu di kalian. Jelaskan kondisinya, estimasinya, biayanya. Gitu. Kalau ketika kalian sudah mengerti ini, baru kalian bisa kasih tongkat estafet ini ke admin kalian atau ke siapalah di toko kalian, di briefing, diajarin. Ini kalau customer ini bilangnya begini, ini kalau begini bilangnya begini. Paham ya? Customer komplain bukan salah timmu, salah kamu. Timmu nggak mengerti atau dia salah, salahmu. Bukan salah lain lagi, salahmu. Karena kamu nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik atau bikin sistem supaya mereka memahami apa yang kamu jual, apa yang kamu mau.
Jadi setelah kalian jelasin, customer itu nggak ada lagi ekspektasi kayak baru, nggak ada turun ya, segini, ikutin standar kalian lah. Oke? Jadi kontrol ekspektasi customer itu dengan cara ya kalian jelasin, kalian mampunya sampai mana, kalian bisanya sampai mana, gitu. Oke? Jadi semua udah clear. Semoga video ini bantu teman-teman dalam bidang usaha cuci sepatu atau mungkin ada yang usaha lain juga. Jadi komunikasi skill nomor satu, karena business owner itu suka miss di situ. Dia pikir bisnis itu yang penting jualan bersih, jualan barang, karena enggak komunikasi. Kalian lihat nggak CEO-CEO hebat ya kita ambil dari luar, ada Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Mereka jago mengkomunikasi produk mereka dengan baik supaya audiensnya paham gitu. Jadi buat business owner teruslah belajar komunikasi, karena kita ini makhluk sosial, kita pasti ngomong. Kalau kamu aja malu, susah. Yang penting kalian berpikir, dia pasti ngerti lah. Enggak. Customer nggak akan ngerti, percaya sama gua. Customer tuh nggak akan ngerti dan paham kalau kalian nggak menjelaskan apa yang kalian bisa, apa yang kalian jual, apa yang kalian mampu. Tim kalian juga sama, dia nggak bisa baca pikiran kalian. Itulah kesalahan semua orang, berpikir, dia pasti paham kok. Dia pasti ngerti kok. Enggak. Ngomong. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka dan save.